Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi bersama gua di Y Gembel. Ya, gua waktu itu nge-breed FCCP dan Nemo ya, FCCP-nya tapi yang wide scale ya, bersama Nemo. Dan gua begitu sibuknya anaknya nggak gua urusin sampai airnya itu sampai berlumut. Cuman gua kasih makan terus. Tapi pas kemarin gue lihat ternyata anaknya muncul dari bawah tuh. Ternyata udah besar-besar juga. Dan airnya udah sangat berlumut tapi ikannya sehat. Tapi gua ngeliatnya nggak enak gitu. Makanya mau gua kuras ya. Gimana sih proses pengurasannya? Yuk langsung aja kita simak videonya. Jadi maksud gue ini ya, nih. Tuh kan ini nggak gua urus ini ya, karena gua ngurus fokus yang avatar ya. Multicolor, terus multicolor sama yellow base. Dari ini adalah anak dari FCCP, gua silang sama Nemo. Dan ini udah berlumut, gua nggak tahu, kering gua anaknya nggak ada, gua kasih makan, katanya anaknya banyak gitu. Dan udah gede-gede dan ini berlumut. Kayaknya ngeliatnya nggak enak, padahal tapi sehat-sehat ini. Nggak enak tapi kayaknya gimana gitu ngeliatnya gitu. Padahal sehat ini. Tapi kalau gua risih kalau ngeliat tempat buraya kotor gitu, makanya gua nggak terlalu suka kalau ngeliat tempat buraya kotor. Gua maunya yang bening-bening gitu. Jadi sebelumnya itu gua angkat dulu lumutnya tuh. Gua angkat dulu ya, digebrak-gebrak dulu biar ikannya di bawah ke bawah ya. Kalau nggak digebrak tuh ikannya ikut. Nah. Tuh, jadi diambil dulu lumutnya nih biar nggak ganggu saat penyerapan nanti. Kotor sekali nih. Tuh. Jadi kalau dia nanya itu anaknya nggak serok enggak ya, karena udah sambil dikucek-kucek, jadi anaknya tuh buraya takut itu ke bawah. Dan kebetulan tadi pagi udah kasih makan, jadi agak udah kenyang. Jadi kalau buraya kenyang itu nggak bakal ngikutin gerakan benda apapun, entah jari, entah serokan gitu ya. Ini udah semuanya ke bawah semua. Tuh seperti itu tuh lumutnya tuh. Tuh lumutnya tuh, kita buang aja di tempat sampah. Ini gue lagi sampah ini dulu, bentar. Tutup lagi. Kalau masih ada lumut-lumut yang masih bertebaran langsung aja. Dan ini sudah gue siapkan ini ya, gue siapkan. Oh ya, gue siapkan sini. Serokan gede gue mana ya? Serok aja gini ya. Ya, tunggu dulu. Ini harusnya pakai tangan dua ini. Susah kalau pakai tangan satu. Oke, selagi gua nyerok ini akan gua serok dulu biar gua kerjanya enak. Jadi gua matiin dulu videonya, nanti kalau udah terkumpul baru gua videoin lagi, oke ya? Oke. Dan ini gua coba pakai serokan gede ya. Tuh. Ya gue coba pakai serokan gede, langsung ke sini. Tuh. Ternyata itu anaknya banyak, gue nggak tahu.
Nah, setelah itu tadi wadah yang tadinya itu kita cuci bersih ya. Ini kalau bisa itu jangan sampai ada lumut-lumut yang bekas tadi gitu ya. Ya karena lumut tadi juga ada sisi negatifnya juga. Kalau sisi positifnya ya di lumut-lumut itu akan timbul-timbul binatang kecil sejenis protozoa gitu ya, yang bisa buat makan si burayak. Tapi ada sisi negatifnya itu akan timbul juga bakteri-bakteri jahat yang akan nempel di tubuh sisik-sisik burayak gitu. Jadi kita harus cuci bersih juga gitu ya, jangan sampai ada yang tertinggal lumutnya, pokoknya dicuci bersih gitu. Oke. Ya setelah itu ini gua kasih air dan kasih garam biasa ya, kita aduk garamnya ya, kita aduk ya, baru kita isi air ya. Ini ya, masalah ketinggian itu tergantung selera kalian ya, tapi kalau gua mau biasa main burayak itu air tinggi ya. Kalau misal pun ada patah tulang itu sebetulnya bukan masalah ketinggian air, tapi bisa jadi emang sakit, karena burayak gua nggak semuanya, kadang air tipis pun, air pendek pun ada yang patah tulang, air tinggi pun ada yang patah tulang. Jadi kalau gue nggak berani membuktikan bahwa air tinggi bisa patah tulang, karena gue ada juga yang air rendah patah tulang, yang air tinggi juga ada yang patah tulang. Jadi patah tulang itu hanyalah faktor dari penyakit gitu ya. Jadi kita isi, gue rencana mau isi tinggi ya, biar ikan itu bisa berenang sehingga bisa tumbuh sehat. Setelah itu gua kasih daun ketapang ya, boleh terserah kalian penghasilannya, tergantung air kalian di tempat kalian. Kalau gua di tempat gua ketapang harus banyak airnya gitu, karena airnya itu kurang bagus di sini, jadi gua mesti butuh ketapang banyak. Nah gini ya, gini ya. Seperti itu ya. Nah jadi yang tadi itu udah gua kuras ya, seperti ini ya, anakannya itu seperti ini. Ini adalah usia sebulan ini, makanya gua nggak tahu, karena gua kasih makan aja, nggak terlalu suka sama, gua tuh bukan orang yang suka sama ikan FCCP, jadi gue sengaja ngebreed FCCP tapi gua cross sama Nemo. Nah ini pada jadi gitu loh, badannya pada mengkilap kayak Cooper gitu ya. Tuh ini banyak ini, lumayan ini ya. Jadi kita nunggu air ini ya, nunggu air ini penuh baru nanti ini gue masukin gitu ya. Ya kalau dia nanya ini burayak apa, burayak FCCP ya, di crossing sama Nemo, dan usianya itu 1 bulan. Tuh apa namanya, sisiknya mengkilap kayak Cooper ya, kayak Cooper. Tuh, mudah-mudahan bawahnya ikut Nemo gitu ya. Ya jadi tinggal lihat aja nanti update burayakannya itu seperti apa gitu ya. Tuh mengkilap banget ini sisiknya yang udah gede nih. Ini kalau kalian lihat ini ada yang gede ada yang kecil ya, ini faktor makanan ya. Kalau biasanya kalau makannya kutu air kayak begitu, ada yang gede ada yang kecil, tapi kecuali makannya Artemia atau Infusoria itu gedenya rata. Kalau makannya kutu air itu gedenya nggak rata. Karena apa? Karena pas kita ngasih kutu air ada yang bisa makan ada yang enggak. Jadi yang enggak itu nanti bisa hidup kecil atau bisa juga ada yang mati. Yang pertahankan hidup aja itu biasanya yang dia berani makan kutu air gede gitu. Tuh ya, ini banyak juga ini, ada kali ini 300 mana. Soalnya masih banyak yang kecil-kecil juga sih tuh. Ya sepertinya ini sudah penuh, kalau kata gua segini aja cukup lah ya, kita matiin dulu ya. Oke, jadi ini gila ya, ketapangnya keren banget ya. Jadi ketapangnya langsung kuning tuh airnya ya. Kita aduk-aduk aja biar merata tanin yang keluar dari ketapang ini. Lalu kita ambil saja ini ya, kita ambil saja ini ya, kita angkat
dan langsung aja cemplungin kemari ya, langsung aja cemplungin kemari ya, seperti ini ya. Ini airnya kan air baru juga, jadi nggak usah takut, langsung aja kita cemplungin begini. Tuh ya, seperti itu ya. Jadi nanti kita lihat akan seperti apa. Nah, nanti kutu air datangnya sore, sekarang gua nggak ada kutu air, jadi nanti kita lihat ini seperti apa. Oke, selamat mencoba. Sip. Oke, mungkin sampai situ video dari gua. Semoga video ini bermanfaat buat lo ya. Jadi kalian bisa tahu dan juga bisa melakukan. Pengalaman kalian itu adalah kunci kesuksesan kalian. Kalau kalian takut-takut nggak bakal sukses ya, karena sukses itu berasal dari pengalaman lo. Jadi dari pengalaman lo akan tahu ini baik apa enggak, ini buruk apa enggak gitu. Oke, tetap semangat di ikan cupang. Salam cupang Indonesia.